Halo, perkenalkan nama saya Antonius Michael Alexander dengan NIM 2540 119021 dari jurusan Cyber Security. Saya merupakan member dari Cyber Security Community. Halo, perkenalkan nama saya Pitra Winaryanto dengan NIM 254011515181 dari jurusan Cyber Security dan bergabung dalam organisasi kemahasiswaan Cyber Security Community. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fisilhak dengan NIM 250 19 79770 dari jurusan Cyber Security dan merupakan member dari Cyber Security Community. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9A PKM CSC akan mempresentasikan topik yang cukup populer dari dunia cyber security, yaitu malware. Pada video ini, kami akan membahas mulai dari apa itu malware, lalu apa saja jenis-jenis malware, lalu bagaimana cara mencegah dan menangani apabila terkena malware, dan selain itu juga kita akan ada latihan soal di akhir video dan juga kesimpulan pada video ini. Selamat menyaksikan! Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya, atau secara singkatnya, malware adalah program yang dibuat secara khusus untuk menyusup sehingga bisa tetap berada di dalam sebuah sistem untuk periode waktu tertentu, tanpa sepengetahuan pemilik sistem tersebut. Biasanya malware menyamarkan diri menjadi program yang bersih agar tidak muncul kecurigaan dari si pemilik. Efek dari malware bisa jauh lebih berbahaya bagi corporates atau perusahaan dibandingkan untuk personal user. Jika malware menyerang jaringan sistem, mereka bisa menyebabkan kerusakan dan gangguan yang meluas, yang dimana untuk memulihkannya memerlukan upaya ekstensif di dalam organisasi. Istilah malware sendiri diambil dari gabungan potongan dua kata, yaitu malicious yang memiliki arti berniat jahat, dan software yang berarti perangkat lunak. Tujuannya tidak lain adalah untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Untuk membuat software ini tidak sembarangan orang dapat membuatnya. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah paham mengenai cara membuat perangkat lunak dan sistem keamanan. Malware biasanya disusupkan ke dalam jaringan internet. Jika secara manual memasukkan ke dalam komputer korban tentu saja sangat sulit, jadi kebanyakan peretas melakukan aksinya menggunakan bantuan jaringan internet. Nah, yang pertama dari jenis-jenis malware adalah virus. Virus merupakan salah satu jenis malware yang mempunyai kemampuan untuk memanipulasi data, menginfeksi, mengubah, dan merusak sebuah program komputer. Selain itu, virus dapat menggandakan diri dengan cara menyelipkan program dari kopian dari asal dirinya menjadi bagian dari program lain di komputer. Salah satu jenis malware yang cara kerjanya membutuhkan perantara sebagai aktivator, biasanya aktivator dari virus komputer adalah pengguna itu sendiri. Contoh kasusnya pernah terjadi pada tahun 2020, yaitu maraknya virus Zeus terjadi pada di seluruh dunia. Virus ini mengincar kredensial korban untuk disalahgunakan. Yang kedua ada worm. Worm merupakan sebuah program komputer yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya melalui kopian. Dan secara mandirinya, virus akan menyebar dengan cepat pada berbagai jaringan komputer melalui port atau lubang keamanan yang terbuka. Sebuah worm dapat menggandakan dirinya dengan memanfaatkan jaringan, seperti LAN, WAN, atau internet, tanpa perlu campur tangan dari user itu sendiri. Dan dampak jika komputer terkena worm adalah, yang pertama, menginfeksi berkas-berkas atau dokumen dalam komputer. Yang kedua, penyebaran dalam sistem operation atau yang biasa dikenal Windows, sehingga berkas-berkas tertentu dalam sistem akan digandakan dan akan terasa kinerja komputer menjadi lambat. Yang ketiga, merusak berkas-berkas atau file dokumen. Dan yang terakhir adalah merusak sistem operasi. Contoh kasusnya adalah pada tahun 2011, 45.000 akun Facebook menjadi korban worm. Yang berikutnya ada spyware. Spyware adalah malware yang dipasang tanpa izin dan bertujuan untuk mengumpulkan data Anda. Data yang dikumpulkan spyware bisa bermacam-macam tergantung pembuatnya, mulai dari data tentang informasi rekening dan kartu kredit, email yang masuk dan keluar, hingga username dan password media sosial. Sehingga dampaknya adalah memperlambat perangkat dan boros baterai hingga menimbulkan kerusakan, mengarahkan Anda ke website tertentu, bahkan dapat pencurian identitas dan lain-lainnya. Contoh kasus yang ramai diperbincangkan pada tahun 2016 adalah spyware Pegasus buatan Israel, di mana dikatakan bahwa spyware ini digunakan untuk memata-matai politisi, aktivis, jurnalis,
hingga pemerintah di beberapa negara bagian dunia. Dan spyware ini telah menyerang sekitar 50.000 perangkat. Yang berikutnya ada ransomware. Ransomware adalah salah satu jenis malware yang digunakan untuk mengenkripsi data yang kemudian akan diminta uang tebusan untuk memulihkannya. Biasanya peretas menginginkan pembayaran dengan mata uang kripto agar tidak terlacak. Ransomware ini memiliki banyak jenis tergantung pada target dan cara kerjanya. Dan dengan terkuncinya data-data atau komputer kita, maka kita tidak dapat menggunakannya sehingga akan mengganggu produktivitas kerja dan lain-lain. Contoh kasus ransomware terbesar adalah WannaCry yang terjadi pada tahun 2017, di mana ransomware WannaCry ini merupakan serangan cyber skala besar dengan menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di 99 negara, dan menuntut pembayaran tebusan dalam 20 bahasa. Yang berikutnya Trojan Horse atau Trojan termasuk dalam kategori spyware, di mana Trojan adalah sebuah program berbahaya yang menyamar menjadi sebuah aplikasi, link, email, dan lain-lain yang terpercaya yang digunakan untuk memperoleh informasi dari target seperti password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data, dan lain-lain. Berikutnya, hal-hal tersebut dapat digunakan untuk mengubah data, memblokir data, mengcopy data, bahkan menghapus data. Contoh serangan Trojan yang cukup populer menimpa Amazon bernama Loki Ransomware, di mana orang-orang menerima email pengiriman parcel dan yang pada akhirnya mengaktifkan Trojan dan malware ini pun beraksi dengan membajak komputer, menyandra seluruh data korban lalu meminta uang tebusan untuk mengembalikan sistem ke semula. Yang berikutnya ada adware. Adware atau Advertising Supported Software adalah sebuah software atau aplikasi yang dibuat bertujuan untuk mendistribusikan iklan online pada komputer atau handphone kamu. Dengan kata lain, dalam software tersebut mengandung banyak iklan, yang nantinya iklan tersebut tiba-tiba akan muncul pada layar HP atau PC yang terhubung ke internet walaupun kamu tidak sedang membuka aplikasinya. Iklan itu secara tidak langsung memaksa kamu untuk terus melihatnya sehingga akan mengganggu produktivitas kerja dan juga berpotensi mengambil data pribadi. Yang berikutnya ada bot. Bot adalah sebuah program yang bekerja secara otomatis yang kemudian berinteraksi dengan jaringan lainnya. Bots akan bekerja seperti worm yang dapat menduplikat diri dan menginfeksi atau menyebarkan virus ke komputer. Perbedaannya, bots memerlukan perintah atau arahan dari si pembuat itu sendiri. Bot ini digunakan untuk mendapatkan informasi penting, denial of service, spam, dan sebagainya, sehingga berdampak pada performa komputer, jaringan internet, dan lainnya. Contoh dari botnet ini adalah Botenago, di mana Botenago menggunakan lebih dari 30 eksploitasi untuk menyerang router dan IoT. Botenago menjadi populer dikarenakan membuat payloads yang lebih sulit dideteksi dan di reverse engineer. Yang terakhir ada backdoor. Backdoor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses sistem, aplikasi, atau jaringan tanpa harus menangani proses autentikasi. Backdoor digunakan untuk masuk ke dalam sistem tanpa harus memasukkan username ataupun password. Dengan begitu, hacker dapat mengambil hak akses website, server atau komputer sehingga dapat terjadi pencurian data, pembajakan server, atau merusak situs web dan lain-lain. Oke, berikut ini adalah beberapa cara untuk mencegah serangan malware agar tidak masuk ke dalam komputer atau device kita. Oke, yang pertama adalah dengan cara mengamankan komputer. Cara ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan Windows Defender yang ada di dalam komputer dan juga menginstal beberapa antivirus atau anti malware. Oke, untuk cara yang kedua adalah melakukan backup data secara berkala. Poin yang kedua ini cukup penting karena ketika kita ingin membersihkan virus dari komputer kita tidak takut kehilangan data kita karena kita sudah melakukan backup data. Untuk poin yang ketiga adalah menghindari tindakan asal download karena hacker bisa saja memasukkan virus ke dalam file yang kita download dari browser. Untuk poin yang keempat adalah menghindari link dan web yang mencurigakan, karena hacker juga bisa memasukkan virus ke dalam link dan web yang mungkin ilegal ataupun yang terlihat mencurigakan. Oke, untuk poin yang terakhir adalah melakukan update dan scan berkala. Poin yang kelima ini cukup penting karena ketika kita melakukan update, kita baru saja seperti memperbaharui keamanan di dalam komputer kita sendiri. Lalu ketika kita melakukan scan berkala, kita juga dapat mengetahui apakah komputer kita sudah dimasuki virus atau belum. Oke, berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat kita lakukan
dalam mengatasi serangan malware yang telah masuk ke dalam device kita. Untuk poin yang pertama, kita dapat menggunakan software antivirus dan anti-malware. Antivirus dan anti-malware ini sangat berguna sekali untuk melawan dan mendeteksi virus atau malware yang telah masuk ke dalam sistem device kita. Poin berikutnya, kita dapat menggunakan Windows Defender. Windows Defender ini merupakan fitur default yang sudah ada di dalam device kita yang berfungsi untuk melawan dan mendeteksi virus dan malware yang masuk ke dalam device kita. Untuk poin yang ketiga, menjalankan safe mode. Fitur safe mode ini memiliki berbagai fungsi dan tujuan. Salah satunya adalah dengan memeriksa atau memperbaiki kerusakan pada sistem, dapat menghapus virus, atau kita dapat memeriksa kerusakan apa yang ada di dalam device kita. Untuk poin yang keempat, kita dapat memutuskan koneksi internet, karena koneksi internet bisa saja menjadi jalan utama bagi virus dan malware untuk masuk dalam device kita. Dan yang terakhir, poin yang kelima, kita dapat melakukan penghapusan data dan instalasi ulang sistem operasi supaya virus dan malware yang ada di dalam komputer kita dapat dibersihkan secara langsung tanpa ada sisanya lagi. Jadi kesimpulan video kali ini, malware atau malicious software adalah sebuah perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, dengan tujuan untuk mencuri bahkan merusak data. Terdapat berbagai macam jenis serangan malware seperti virus, worm, trojan horse, bot, spyware, ransomware, dan lain-lain. Serangan malware dapat dicegah dengan mengamankan komputer, melakukan backup data, melakukan update, menghindari download dan link-link yang tidak jelas dan mencurigakan. Apabila terkena malware, bisa diatasi dengan menggunakan antivirus atau software sejenisnya, menjalankan safe mode, mengamankan koneksi internet, dan menghapus data dan menginstal ulang sistem. Nah, kita sudah sampai di akhir video nih. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian semua. Terima kasih.